Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, Ia yang telah lahir penuh hikmat dan kasih karunia. Demikian tema ibadah kita di hari Minggu pertama setelah Natal. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang tua, papa, mama yang merasa heran, takjub melihat anak mereka bertumbuh dengan cepat. Kemarin ketika malam Natal di Jemaat GKI Rawamangun dilakukan pelayanan ibadah onsite. Lalu ada anak-anak yang 2 tahun lalu sebelum pandemi, kami melihat mereka masih anak sekolah minggu. Lalu ketika mereka hadir kemarin bersama dengan orang tua mereka, dengan opa, oma mereka, banyak badannya dari sejak terakhir kami melihat mereka. Ada yang rambutnya sudah panjang, suaranya mulai berubah dari suara anak-anak menuju ke suara orang dewasa. Pendek kata, takjub melihat pertumbuhan mereka. Bahkan saya harus mengakui sebagai pribadi, setiap hari melihat anak-anak kami bersama dengan mereka, tetap saja merasa takjub. Ketika melihat mereka sekarang, sudah ada yang memasuki masa remaja. Badan mereka cepat sekali bertumbuh. Perasaan takjub itu biasanya diungkapkan oleh para orang tua dengan mengatakan, rasanya seperti baru sebulan lalu kami menggendong-gendong dia supaya tidur nyenyak. Sekarang sudah remaja. Nah, ungkapan itu sekaligus sebetulnya menunjukkan rasa syukur dan juga tanda petik rasa kehilangan. Karena tidak lama lagi anak-anak itu akan semakin mandiri seiring dengan pertumbuhan usia mereka, dan orang tua harus merelakannya bahwa mungkin kelak atau tidak lama lagi anak mereka akan melanjutkan studi atau bekerja di tempat yang jauh dari orang tuanya. Satu sisi perasaan takjub, sisi lain perasaan kehilangan. Sebentar lagi anak-anak ini menjadi dewasa dan meninggalkan kami orang tuanya untuk hidup secara mandiri. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, bacaan Injil pada sore hari ini, Maria dan Yusuf juga telah tiba pada satu titik kesadaran bahwa anak mereka, Yesus, telah semakin mandiri dan menuju pada karya keselamatan sebagai Mesias yang harus ia kerjakan sebagaimana kehendak Bapa di sorga. Pada saat itu saya membayangkan Maria dan Yusuf tentu kembali mengingat apa yang Allah sampaikan melalui malaikatnya kepada Maria dan kemudian kepada Yusuf sekitar 13 tahun sebelumnya. Maria mengandung dari Roh Kudus dan anak yang dilahirkannya akan disebut kudus dari Allah. Dia adalah Sang Immanuel. Dan Maria serta Yusuf di dalam bacaan Injil sore hari ini, mereka mendapati anak mereka itu, yakni Yesus, sedang membahas firman Allah bersama dengan para alim ulama, dengan imam-imam, dengan ahli-ahli Taurat di bait Allah. Malah mungkin saat itu di bait Allah, Yesus tidak hanya bertanya, tetapi juga berdiskusi, menanggapi, meluruskan pandangan para alim ulama di dalam diskusi yang nampaknya diskusi yang seru, sehingga orang-orang yang mendengar jawaban-jawaban, tanggapan-tanggapan, pernyataan-pernyataan Yesus yang waktu itu masih berumur 12 tahun, dikatakan tadi orang-orang yang mendengarnya
takjub, kagum akan jawaban-jawaban yang diberikan, yang menunjukkan kecerdasan Yesus. Mereka kagum. Ada para penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus di bait Allah saat itu ketika umur 12 tahun itu, dia juga menyampaikan hikmat Allah. Sebab dia sendiri itulah sang hikmat. Dia sendirilah sang firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah yang hidup dan menjadi daging, menjadi manusia. Karena itu tidak mengherankan memang kalau jawaban-jawaban Yesus, pernyataan-pernyataan Yesus tentang Taurat, tentang bagian-bagian firman Tuhan lainnya, begitu berkesan bagi orang-orang yang mendengarnya, bahkan bagi para imam, para ahli Taurat yang saat itu bercakap-cakap dengan dia. Dan pada saat itu ketika Maria akhirnya berjumpa dengan Yesus, setelah mencari 3 hari lamanya, Yesus pun mengatakan kepada Maria, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, pernyataan Yesus ini tentu menyentak kesadaran Maria dan Yusuf. Ya, Yesus memang bukan milik mereka. Dan kehadirannya di tengah Maria dan Yusuf, kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia adalah untuk melakukan kehendak Bapanya yang di sorga. Ada orang yang mengatakan, ya waktu itu Yesus berumur 12 tahun, masuk masa remaja. Dan biasanya seorang anak remaja di usia-usia seperti itu suka membandel. Jadi wajar kalau Yesus tidak ikut rombongan untuk pulang kembali ke Nazaret, melainkan bertahan di Yerusalem. Tetapi saya mau mengatakan, sebagaimana berita Injil, Yesus tidak sedang membandel, Yesus tidak sedang memberontak. Seperti dikatakan dalam Injil tadi, Yesus sedang mengerjakan dan ia melakukan kehendak Bapanya ketika dia mengatakan, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Bagian itu juga dapat diterjemahkan dengan, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku juga harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku?" Dan pada saat itu, Yesus sudah menyampaikan apa yang Allah kehendaki kepada para alim ulama yang bersama-sama mereka Yesus membahas firman Tuhan. Yesus sedang mengerjakan rancangan Sang Bapa, yaitu karya penyelamatan manusia dan dunia ini dari kebinasaan. Walaupun memang karena usia Yesus saat itu masih 12 tahun, dan menurut hukum agama Yahudi, hanya laki-laki yang telah berumur 30 tahun yang boleh menjadi pengajar. Itu setelah para laki-laki Yahudi ini menyelesaikan tanggung jawab mereka terhadap orang tua mereka. Dan untuk anak umur 12 tahun laki-laki, ada sebutan lain yaitu anak Taurat. Sebab di usia 12 tahun itu, setiap anak laki-laki Yahudi mereka harus dapat memahami Taurat dengan baik. Dan rupa-rupanya, Yesus tidak sekedar menjadi anak Taurat yang hafal, yang tahu isi kitab Taurat, melainkan ia menjelaskan, ia menanggapi, ia membuat pernyataan-pernyataan yang membuat kagum para ahli Taurat, para alim ulama yang ada di bait Allah saat itu. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, pada saat itu Injil Lukas menegaskan bahwa sejak usia sangat remaja dan belia, Yesus telah menyatakan hikmat Allah, telah menyatakan kasih karunia Allah bagi orang-orang di sekitarnya.
Dan itu sebabnya di bagian akhir Injil Lukas yang kita baca tadi, Injil Lukas menuliskan, dan Yesus makin bertambah besar, dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus sejak masa kanak-kanak dan memasuki usia remaja, ia hidup menyatakan kasih Allah. Ia hidup menyatakan hikmat Allah seiring dengan tumbuh kembangnya sebagai manusia. Dan karenanya perilaku hidup Yesus yang penuh kasih itu menjadikan Yesus semakin dikasihi oleh Allah dan oleh manusia. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita dalam kehidupan kita sebagai pribadi, kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai jemaat, apakah kita juga mengalami pertumbuhan di dalam hikmat dan kasih karunia Allah? Di tahun 2021 yang 5 hari lagi akan kita lalui, apakah kita bertumbuh dalam kasih dan dalam hikmat Allah? Kita perlu terus belajar bertumbuh dalam hikmat dan kasih karunia yang dari Tuhan Yesus Kristus. Belajar untuk terus bertumbuh dalam hikmat dan kasih karunia, di dalam wujud kita taat sedia dan rela hati, penuh sukacita melakukan kehendak Allah. Mulai dari hal-hal kecil di dalam keseharian hidup kita, seperti meluangkan waktu berdoa bersama anggota keluarga, menyisihkan waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setiap hari tidak kita lalui tanpa kita berusaha untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Lewat kita mengerjakan perbuatan-perbuatan baik bagi orang-orang di sekitar kita, kebaikan-kebaikan yang kita bagikan. Lewat kesediaan kita untuk mengulurkan tangan, membantu, menolong orang-orang di sekitar kita, supaya mereka dapat menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Masa pandemi yang kita alami hampir 2 tahun, sesungguhnya merupakan masa-masa yang begitu berharga buat kita, supaya semakin menyadari, semakin meresapi, menghayati betapa hidup kita membutuhkan hikmat Allah untuk menghadapi segala hal yang terjadi. Betapa kita hidup membutuhkan kasih karunia Allah. Yesus yang telah lahir ke dalam dunia, Dia hadir bagi kita sekalian untuk menyatakan kasih karunia Allah itu. Dan Dia terus hadir untuk menuntun kita, supaya kita kehendak Allah Bapa yang begitu mengasihi kita, mengasihi ibu bapak, saudara-saudari sekalian, mengasihi kita semua. Kehendak Sang Bapa sebagaimana dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kehendak Bapa itu memberikan kepada kita kepastian tentang keselamatan hidup kita saat ini dan nanti. Dan Yesus menyatakan itu, menegaskan itu bagi kita. Dialah Sang Immanuel yang dengan hikmatnya dan kasihnya menuntun kita semua melewati masa sulit, melewati masa yang berat seperti sekarang ini. Dan Dialah yang menuntun kita menuju ke masa depan yang indah. Selamat menjalani hari-hari di ujung tahun 2021 ini dengan mengingat terus hikmat dan kasih karunia Allah mengiringi menyertai kita. Sebab Yesus yang telah lahir penuh hikmat dan kasih karunia. Dan kita yang mengikut Dia
kita pun akan terus berproses sehingga hidup dan kehidupan kita semakin dipenuhi oleh hikmat dari Tuhan dan semakin kita merasakan mengalami kasih dan karunia Allah. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, sumber hikmat dan kasih karunia, kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus Allah menyatakan sepenuhnya kasih-Mu bagi kami. Kristus yang tinggal bersama-sama dengan manusia dan menyatakan Allah sepenuhnya, dan kami pun percaya serta menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Kiranya ya Allah, kami pun hidup terus dituntun oleh hikmat dan kasih-Mu. Kami hidup dengan terus menghayati kasih karunia Allah yang menggerakkan kami, memberi kami kekuatan, dan hikmat Allah yang menuntun kami, sehingga kami dapat terus hidup membagikan kasih Allah itu. Hidup berbagi kebaikan, berbagi semangat, berbagi pengharapan, berbagi sukacita, sebab Kristus yang lahir ke dunia ini setiap hari terus hadir di dalam kehidupan kami sekalian. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata. Kiranya Roh Kudus yang terus berkata-kata di dalam hati setiap kami, mengingatkan kami akan firman kasih karunia Allah. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, Sang Kasih yang sejati dan abadi. Amin.